senang melihat ibadah 3 GMS Solo. Sebelum duduk boleh sapa kiri kanan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadikan firman sebagai dasar hidup kita. Amin. Waktu berjalan sangat cepat. Udah di bulan akhir Oktober. Segala waktu berjalannya itu sangat cepat ya. Saya minta jemaat GMS Solo minta hikmat sama Tuhan agar ngatur waktunya. Lebih punya waktu seimbang di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan semuanya. Jangan sampai kita berjalan sangat cepat, tiba-tiba noleh ke belakang. Banyak hal yang terlewati oleh kita. Ternyata kita sudah melenceng dari pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Firman ini penting. Firman Tuhan itu kayak menjadi sebuah tali agar kita itu tetap menjadi tali yang lurus. Bukan tali yang belok-belok. Tetapi kami punya titik tujuan, ini ya Tuhan. Jadi saya harus punya tali yang lurus agar kami gak meleset dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sepanjang hari ini mengencourage setiap jemaat. Saya tahu ada teknologi sekarang, gadget, saya sendiri juga pakai ya. Di tab maupun di tab lebih mending ya kalau tab itu karena memang tidak terlalu banyak distraction ya, gangguan-gangguan. Tapi gak semua orang punya berkat bisa punya tab. Tapi satu hal semua orang pasti punya berkat untuk beli namanya Alkitab. Macam-macam Alkitab. Ukurannya juga macam-macam. Dulu saya bisa baca Alkitab kecil. Bertambahnya usia Alkitabnya tambah lama tambah besar. Agar tetap bisa baca. Kenapa kok kita butuh buku fisik? Kadang-kadang kita itu perlu meluk ya. Di saat perasaan itu gak tahu harus ngapain. Bingung gimana. Ini bukan menyakralkan buku ya, bukan. Tetapi kayak jadi barang kesayangan. Jadi barang kesayangan. Kalau pakai HP itu memang sangat mudah. Untuk cari kata-kata, mudah. Tapi pengalaman dan kalau membaca buku melalui Alkitab, motorik, saraf semuanya, secara fisik semuanya itu jauh lebih sehat. Dan kita kembali menulis semuanya, apa yang kita dapat, ada rema-rema yang kita dapat, tulislah di Alkitab. Ini kayak jadi buku diary, buku harian kita berjalan bersama Tuhan. Baik masa puncak maupun di masa lembah. Buku ini akan bicara pada saat kita down, kita buka. Aku pernah yang ngalami ini, aku pernah ngalami ini. Kalau di handphone maafkan, kalau udah ribuan biasanya jarang dibaca ya. Tapi kalau buku cenderung kita itu punya kenangan sendiri. Atau saya sendiri ya. Saya itu biasanya kalau udah nulis lebih gampang teringat dibandingkan saya ngetik. Ngetik itu habis ngetik saya lupa ngomong apa. Tapi kalau saya nulis, saya ingat. Saya itu kapan hari nulis loh ini. Di mana ya tulisannya itu ya? Saya akan buka. Saya mau bagi-bagi tips sih. Saya ini punya Alkitab yang coret-coretan. Saya juga punya agenda khusus yang tiap tahun pasti saya ubah. Saya ganti karena udah penuh. Yaitu perjalanan dan renungan bersama Tuhan. Para CGL di sini, coach TL. Jangan karena ada CGSM, gak pernah baca firman. Karena gampang, tinggal baca CGSM, tinggal diikuti aja. Bagikan dari perenungan pribadi Anda, itu akan menjadi sesuatu makanan buat domba-domba. Buat anggota-anggota CG Anda, akan menguatkan anggota Anda CG Anda. Itu menjadi lebih kuat. Karena kita sendiri itu punya pengalaman berjalannya dengan firman itu. Seharian ini saya bicara tentang firman Tuhan, boleh tampilkan menunya. Di ibadah 1 saya bercerita tentang firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sebagai pelita hidup. Bagaimana pelita, firmannya sangat simpel bahwa firman adalah pelita hidup, tetapi di dalamnya itu ada kebenaran-kebenaran ternyata. Untuk menjadi lampu itu terang radiusnya, itu butuh sumbu yang lebih besar. Karena apinya sama, minyaknya sama. Minyaknya firman, apinya Roh Kudus. Apa yang
membedakan, yaitu sumbunya. Lalu yang kedua, tentang firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Di sini saya menjelaskan tentang memisahkan antara kebenaran dan kebaikan menjadi sebuah kolaborasi, tidak bisa dipisahkan. Orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar sudah pasti baik. Tidak boleh dipisahkan, loh saya sudah benar, tapi kehidupannya nggak jadi. Dan juga bercerita tentang bagaimana orang tetap berjalan di dalam kebenaran tersebut, di tengah-tengah kesulitannya, dan ada janji di ibadah 2, bagaimana orang yang berpegang kebenaran tersebut, Tuhan akan buka jalan-jalannya. Dan saya percaya janji itu juga ada untuk ibadah 3. Terus berpeganglah dengan kebenaran yang ada dalam kehidupan. Bapak Ibu yang tahu dari melalui firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kenapa di ibadah, sepanjang ibadah Oktober ini selalu berkata tentang Alkitab? Karena tema utama dari seluruh GMS itu adalah Alkitab adalah buku kehidupan satu-satunya yang tiada duanya bagi orang percaya. Hati-hati, zaman sekarang banyak quote-quote yang diambil, kelihatannya rohani, kelihatannya bijaksana, tapi itu diambil dari quote-quote-nya yang dari sosial media. Anda harus menemukan quote-nya dari Alkitab dan melalui perjalanan hidup kita. Amin. Katakan amin. Saya nggak mengatakan yang di sosial media itu keliru atau gimana. Atau mungkin juga ada yang baca melalui morning devotion atau renungan pagi. Saya nggak nyatakan itu salah, tetapi itu kurang lengkap. Sesuai dengan temanya hari ini, yaitu nanti yang keempat, yaitu Tuhan memberikan pengharapan. Firman Tuhan memberikan pengharapan. Firman Tuhan itu tidak stop hanya sebagai tulisan saja. Firman Tuhan itu juga bisa memberikan pengharapan. Lalu yang terakhir ibadah 5, firman Tuhan tidak berubah dan berkuasa. Bukan hanya teks, logos, tetapi firman Tuhan juga berkuasa. Kita baca sekarang di yang ketiga, firman Tuhan sebagai sumber makanan rohani. Seperti yang tadi saya sampaikan, morning devotion itu baik atau enggak? Renungan pagi, semuanya baik. Cuma kurang lengkap. Analoginya adalah seperti ini. Kita makan, kita hidup itu butuh karbohidrat, butuh protein, butuh semuanya. Cuma makan vitamin aja. Baik gak vitamin? Baik. Tapi bisa membuat kita bertumbuh atau tidak? Jawabannya tidak. Karena kita juga butuh makanan yang mensupport tubuh kita untuk bertumbuh. Yaitu pembacaan firman secara pribadi. Karena kalau morning devotion atau khotbah, bagus gak khotbah? Bagus, saya dorong Bapak Ibu malahan kalau ada waktu senggang jangan diisi dengan podcast yang aneh-aneh. Tapi ikuti, percaya dalam 1 minggu kalau mendengarkan, apalagi sekarang sosial media dari GMS Church itu dibuka lebar, di GMS Jateng DIY juga ada channelnya semuanya. Bapak Ibu selama 1 minggu dengarkan dari pagi sampai sore semua khotbahnya, belum tentu 1 minggu itu habis. Jadi saya ajak Bapak Ibu, boleh nggak dengarkan khotbah? Sangat boleh, kalau nggak gitu kami nggak memasukkan itu di sosial media. Tetapi Bapak Ibu hari ini, khusus hari ini saya harus nyampaikan, Anda harus punya dapur Anda sendiri untuk masak. Kalau nggak gitu, Anda nggak akan kenal Tuhan. Pengenalan Anda itu karena katanya pendeta ini, karena pendeta ini, pendeta ini. Kita itu harus kenal secara pribadi dengan Tuhan melalui firman. Alkitab ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Kita sekarang menganggap ini remeh ya. Ada di beberapa negara. Saya nggak bisa sebutkan negaranya. Karena di sana kekristenan cukup berat. Ada di negara yang harus menyalin. Dan itu dikumpulkan persis kayak zaman dulu Kisah Para Rasul yang dimana ini terrealisasi di zaman sekarang. Jadi siapa megang Kisah Para Rasul ayat berapa? Siapa megang Kisah Para Rasul? Itu dikumpulkan mereka itu tuker-tukeran bacaan. Kita di Indonesia bisa memegang Alkitab ini yang utuh. Jangan sampai disia-siakan ya. Cintai Alkitab ini
Isinya bukan mendewakan Alkitab, tetapi mencintai isinya firman Tuhan yang ada. Karena teks Alkitab itu ditulis periode 1600 tahun. Bukan langsung satu ini selesai 1600 tahun, tapi ini berasal dari perjalanan 1600 tahun di 3 benua oleh 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang penyair, ada yang nabi, ada yang petani, ada yang raja, ada yang tentara, gembala, pangeran, imam, sejarawan, pelayan, pemungut cukai, dokter, pebisnis, cendekia. Alkitab ini juga ditulisnya dalam gua, kapal, kerajaan, penjara, padang gurun. Ini Alkitab itu melalui banyak proses di dalamnya. Cintai, kenapa kok saya sampai bisa mencintai? Karena dia melalui banyak hal. Penulisnya, ujungnya itu cuma satu. Menceritakan seseorang, yaitu Yesus Kristus. Kok bisa 1600 tahun dengan segala background orang, dengan background status sosial, background pendidikan, semuanya bisa mengarah ke satu orang. Satu individu, yaitu Yesus Kristus. Kok bisa? Anda bayangkan, apakah buku ini gak kurang berkuasa, gak kurang memberikan pengharapan. Karena di dalamnya ini, dia melalui banyak musimnya. Bukan Alkitabnya yang luar biasa isinya. Dan yang menginspirasi isinya yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri yang juga. Alkitab itu gak kuno. Kalau ada yang mengatakan Alkitab kuno, buku yang masih paling banyak dibaca itu tetap Alkitab. Kalau Alkitab dikatakan kuno, mengapa orang-orang dibunuh karena buku ini? Kenapa ada negara yang takut mengeluarkan Alkitab itu? Kenapa? Karena berarti ada kuasa dari buku ini. Isinya, bukan bukunya. Jangan sampai mulai hari ini beli buku hanya untuk karena supaya iblis takut. Apalagi kayak film-film zaman dulu ya. Ada setannya iblisnya ditunjukin gini. Lari, percaya nggak lari kok. Yang dia takut itu harusnya kitanya, dia nggak berani menjamah, bukan bukunya ini. Berarti kalau kita hanya bukunya, buku ini nggak akan ganti-ganti. Masalahnya bukunya ini sering ganti-ganti karena udah rusak-rusak semua. Bukan bukunya, isinya. Kalau Alkitab dikatakan kuno, mengapa hidup orang bisa berubah setelah baca buku ini? Berarti juga ada kuasa di dalamnya. Kita belajar dari firman Tuhan melalui sumber makanan rohani kita yaitu di Matius 4 ayat 4. Latar belakangnya adalah Tuhan itu dicobain sama iblis. Tuhan itu diajak mengubah batu menjadi roti. Dan ini jawabannya Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengingatkan bahwa kebutuhan manusia bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga firman Tuhan. Firman ini memberikan kekuatan kehidupan bagi roh kita, sama seperti roti memberikan kekuatan bagi tubuh. Sebagai orang percaya kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena melalui firman itulah kita bisa bertahan dari godaan dan pencobaan dunia ini. Gimana kalau seseorang muda kan, saya ini mudah jatuh aku ini sudah mudah jatuh. Satu, dia suka bermainnya di tempat yang gelap. Ini bukan harafiah tempat yang gelap, bukan. Tetapi dia suka bersembunyi di area yang gelap, yaitu laptopnya disembunyikan di kamar, yang dimana dia punya saat-saat sendirian, dia pun pergi ke tempat, dia nggak pernah punya makanan rohani juga. Tapi dia mengatakan, aku kok gampang jatuh ya saya kok gampang jatuh ya. Ingat, makanan itu yang membuat seseorang itu bisa melakukan aktivitas. Roti itu adalah makanan pokok bagi zaman Yahudi dulu. Sesuatu yang penting yang harus dilakukan 3 kali sehari. Tolong jangan diartikan begitu, mulai hari ini adalah baca firman-Nya pagi, siang, malam. Puji Tuhan kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Tapi poinnya bukan itu. Saya nggak mau menjadikan kebiasaan ini menjadi suatu liturgi.
tetapi menjadi suatu kerinduan. Baca itu justru malah kadang-kadang itu bisa lebih dari 3. Apalagi kalau dimasuk di fase-fase cerita yang wow. Saya kalau baca 1 Samuel sampai Raja-Raja Tawarik, kalau baca itu bisa sampai libas 10 pasal. Karena ceritanya itu selain menguatkan juga menarik. Saya baca ini bukan karena takut. Oh kalau saya nggak baca saya mengalami sesuatu. Bukan. Saya ingin mengenal tokoh Alkitab bagaimana dia menjalani kehidupannya. Mau dari ceritanya Simpson, mau ceritanya Daud. Kita bisa belajar semua. Makanya kita sebagai murid-murid Tuhan punya harus satu dasarnya. Rendah hati. Kita harus terangi itu. Kalau kita nggak punya itu, kita akan hanya sebagai kayak reviewer yang memeriksa Alkitab ini salahnya di mana. Tidak akan mendapat berkat dari sana. Yeremia mengatakan, Yeremia 15 ayat 16, yaitu apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku memakannya, firmanmu menjadi kegiranganku, dan menjadi kesukaan hatiku sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Di ayat ini dikatakan firman menjadi kegirangan dan kesukaan hati. Yeremia menggambarkan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang dapat dimakan. Kalau tanpa ini aku nggak bisa. Siapa yang pernah merasakan pagi nggak makan, begitu masuk jam 12 rasanya semua pengen dimakan, ada kelaparan gitu loh. Ada rasanya semua makanan tuh kelihatan enak. Jadi saya punya beberapa teman yang punya tempat usaha makanan gitu. Kadang-kadang dia ngomong, paling enak ketemu dengan orang lapar. Semua diomong enak. Kalau orang sudah kenyang, semuanya itu jadinya biasa. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu. Bapak kenyang atau lapar? Lapar akar firman atau kenyang karena dunia? Kalau seseorang gak mungkin punya kenyang firman itu gak akan pernah selesai. Hari ini Bapak baca Yeremia 15 ayat 16 Bapak Ibu. Nanti sore baca lagi, Anda akan dapat sesuatu yang baru. Besok pagi Anda baca, dengan kondisi kehidupan kita, perjalanan hidup kita akan membaca, melihat sesuatu yang baru. Jadi jangan sampai ada orang yang ngomong, saya ini kenyang firman. Gak pernah ada. Tapi kenyang dengan kehidupan, artinya dengan dunia itu ada. Yang sumbernya adalah kekosongan. Jangan isi dengan dunia. Bukan berarti setelah ini dari ini semua barang dijual, mari gitu hidupnya adalah menyendiri dengan membaca Alkitab. Bukan. Panggilan kita enggak seperti itu, bukan yang mengasingkan diri sampai bila perlu ini dibakar, diminum supaya mengerti semua isi firman Tuhan. Ya bukan. Tetapi ada kerinduan. Aku pengen tahu sih suara Tuhan. Kayak orang ngalami pacaran. Pacaran itu kalau telepon zaman dulu itu bisa mendengarkan suara kekasihnya itu ngomong itu diputer hanya karena pengen dengarkan suaranya. Katakan amin atau hanya ini saja ya. Tapi saya rindunya benar-benar jemaat GMS Solo rindukan firman Tuhan. Lebih mencintai Tuhan karena mengenal suara Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani yang dapat dinikmati dan diresapi. Firman Tuhan membawa kegembiraan dan kesukaan dalam hati, terutama saat kita menghadapi masa-masa sulit. Yeremia itu menemukan kekuatan dalam firman Tuhan di tengah-tengah tantangan pelayanannya. Yeremia itu pelayanannya nggak nyaman. Kalau kita baca firmannya Yeremia itu nabi besar, tapi dia di musim kehidupannya nggak mudah Yeremia. Yeremia itu dianggap seperti orang gila. Tapi ternyata melalui firman Yeremia, inspirasi Roh Kudus melalui Yeremia, inspirasi dari Tuhan melalui Yeremia, itu menjadi berkat buat kita. Saya juga percaya bahwa di tengah-tengah tantangan, Anda akan mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan. Kita juga mengalami sukacita melimpah saat kita menjadikan firman Tuhan sebagai asupan rohani kita. Dikatakan di 1 Petrus, sebelum ke 1 Petrus kita baca di Yohanes 6
ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mengenal Kristus, pernyataan ini setelah Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang roti dan 2 ikan. Tuhan gak hanya stop sampai mujizatnya. Tuhan rindu setiap kita itu mengenal roti hidup itu. Bukan roti yang diberikan dari anak kecil yang menyobeknya, yang dicobek setelah itu. Karena setiap orang setelah makan roti secara jasmani akan lapar. Tapi seseorang yang makan makanan rohani terus menerus, dia dia akan memenuhi rohani yang kekal. Amin, katakan amin. Mulai hari ini manusia jangan mengejar hanya dunia, karena setiap manusia itu memiliki kekosongan kalau tidak diisi firman Tuhan, yaitu makna hidup, kedamaian, kepuasan batin, dan kekuatan yang tidak dapat. Ini seringkali dicarinya dari sisi materi. Jadi makna hidup, kedamaian, kepuasan batin, dan kekuatan itu dicarinya di karir, dicarinya di harta, segala sesuatunya. Ada orang yang mencari makna hidup saat segala sesuatunya bergoncang dalam kehidupannya. Makna hidupnya langsung hilang. Atau kedamaiannya di dalam rekeningnya. Kalau rekeningnya ada suatu digit, dia merasa damai hatinya. Rasanya sabar gitu. Tapi kalau, maafkan ya. Tapi kalau rekeningnya semakin turun, hatinya juga ikut turun. Emosinya juga semakin naik. Yang naik emosinya. Makanya tidak dapat dicari melalui materi. Kedamaian tidak bisa dicari dari materi. Tapi jangan menyangkal ya. Oh saya damai kok, gak perlu kerja kok. Saya ini damai kok semuanya. Roh Kudus harus kerja Bapak Ibu. Dikatakan di Alkitab juga firman-Nya mengatakan, barang siapa tidak bekerja janganlah makan. Alkitab itu akan membuat hidup kita itu balance. Tapi kita tidak menaruh kedamaian kita itu di dalam dunia. Kepuasan batin dan kekuatan. Dikatakan di sini, akulah roti hidup. Barang siapa yaitu harus datangnya kepada Tuhan. Lalu dikatakan di 1 Petrus, saya rindu, ini pertumbuhan kita. Sebagai seseorang Kristen, murid Tuhan yang dimuridkan. Harus mengalami ini. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan roti susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Langsung saya bawakan di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah waktunya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. 2 ayat ini kontradiktif. Dikatakan di Petrus 2 ayat 2. Jadilah sama seperti bayi. Tapi di Ibrani dikatakan, kamu itu seperti bayi. Ini bukan bayinya, tetapi hatinya. Bayi itu tidak bisa hidup kalau tidak ada susu, baik susu formula maupun ASI. Menurut kedokteran, anak yang kekurangan ASI, kalau sampai diare itu bahaya, itu harus masuk rumah sakit. Seorang bayi tidak boleh kekurangan cairan. Cairan itu hanya bisa didapat melalui ASI ataupun susu formula. Jadi kerinduan Bapak Ibu dalam membaca firman itu harus seperti bayi yang tidak bisa hidup kalau tidak ada air susu murni. Dan juga di Ibrani dikatakan juga harus bertumbuh. Nantinya siap untuk makanan keras. Makanan keras dalam kehidupan kita itu adalah firman-firman yang membuat karakter kita itu kayak dipisau dengan pisau beda yang dipisahkan antara sumsum dengan tulang. Sakit.
Tulang kering aja kalau ketatap itu sakit, apalagi tulang diambil sumsumnya dipecah gitu, itu rasanya sakit. Saya rindukan jemaat GMS Solo menjadi seseorang Kristen yang merindukan. Baca firman-Nya itu bukan hanya mencari berkat, tetapi yang mengubah karakter, yang mengubah kehidupan kita, yang membuat kita itu semakin bertumbuh dan juga tidak mudah goyang dan lemah. Karena makanan keras itu akan membuat diri kita itu akan semakin kuat. Sesuatu yang manis dan berharga lebih dari makanan enak, sekalipun firman Tuhan tidak hanya menyehatkan jiwa, tetapi juga membawa sukacita di dalamnya. Beberapa hari-hari ini banyak orang kehilangan joy-nya. Sukacita dalam kehidupannya itu hilang. Dan mencarinya di area yang lain. Mulai hari ini, Bapak Ibu, kalau ada sukacita yang terenggut, kembalilah ke firman Tuhan. Di ibadah sebelumnya saya ajak, jangan memiliki hati membaca firman ini hanya untuk seperti kayak orang Farisi. Aku tahu orang ini salah, aku tahu orang ini gak benar. Lalu kita judgement, bukan. Firman yang kita dapat itu malah harus menguatkan mereka. Buat mereka itu semakin kuat. Ada beberapa teman kita yang sedang alami masalah, kuatkan mereka, mungkin pergumulan mereka berat. Kita itu memotong roti untuk dibagikan ke orang lain juga. Dan kita percaya mereka sendiri nantinya kita arahkan agar mereka juga mencari roti hidup mereka sendiri. Ayat ini membedakan antara susu dan makanan keras. Seperti metafora untuk tingkatan pemahaman firman Tuhan. Meskipun kita mulai dengan susu rohani, kita perlu bertumbuh menjadi dewasa, siap menerima kebenaran lebih dalam. Setiap pembacaan itu harus mendapatkan kedalaman yang lebih dalam. Jangan sampai kita itu membaca terus saja tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mengenal Kristus dalam kehidupan kita, saya ajak hari ini Bapak Ibu, semakin mengenal Kristus, semakin mencintai Tuhan, semakin dalam kehidupannya akan semakin Tuhan pakai. Saya mau nyampaikan tentang bagaimana Kristus. Tuhan tadi menyampaikan, maaf saya harus naik lagi, tentang roti hidup. Tunggu sebentar. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 35. Di sini dikatakan, akulah, Yesus yang mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Bahwa Yesus adalah senter dari segalanya. Saya percaya Bapak Ibu nantinya, roti yang diberikan itu bukan hanya roti fisik sama Tuhan. Seperti mujizat, saya bayangkan kalau mujizat itu seperti roti fisik ya. Makan rohani itu akan memberikan hidup kekal. Hal ini seperti kayak orang Israel di padang gurun. Yang diberi mana oleh Allah setiap hari. Makanya mana itu harus dicari setiap hari. Unik loh mana ini. Begitu juga firman. Ada kesamaannya, sama-sama diomong roti, sama-sama Tuhan ngomong bahwa dia itu mana yang hidup, roti yang hidup. Sedangkan kalau di bangsa Israel itu adalah mana. Mana itu, kalau kita hari ini ambil, kita males. Besoknya saya nggak mau ambil, saya hari ini ambil buat 3 hari. Maka besoknya mana itu akan busuk. Firman nggak cukup kita baca 1 minggu, selanjutnya nggak usah baca. Selesai, saya sudah mengerti Alkitab semuanya, selesai. Nggak bisa, mana juga sama. Alkitab juga sama, yaitu harus per hari diambilnya. Tapi sesuai dengan kerinduan Bapak Ibu masing-masing, tidak ada angka tertentu Bapak Ibu harus membaca sehari 5, 10. Enggak. Kalau 1 hari bisa 1, berarti Bapak Ibu butuh waktu kurang lebih 2 tahun lebih untuk menyelesaikan 1 buku. Bandingkan aja satu buku ini berapa pasal jumlahnya. Kalau Bapak Ibu 1 pasal 1 hari berarti berapa tahun harus menyelesaikan. Kalau pengen 1 tahun selesai,
saran saya 5-6 pasal per hari. Bapak Ibu harus keluar dari tenda, ambil, miliki saat teduh bersama Tuhan, terus jalani. Saya percaya saat teduh Bapak Ibu itu bukan menjadi sesuatu yang liturgi. Kalau Bapak Ibu nggak pernah gimana sih caranya membangun saat teduh atau gimana, ikuti di GMS Church tiap hari Rabu itu selalu ada saat teduh bersama. Ikuti itu, tapi saya percaya juga setelah Bapak Ibu merasakan bahwa damainya, sukacitanya memiliki saat teduh bersama Tuhan, Bapak Ibu juga punya cara. Saya merasakan saat teduh itu awalnya saya itu anggap seperti liturgi ya. Penyembahan, stop, baca firman, begitu baca, doanya, wah kelihatannya doanya itu mantep gitu ya. Berjalan waktu saya semakin kenal Tuhan. Saya bisa curhat loh sama Tuhan ya An. Kebodohan saya ceritakan sama Tuhan. Datang seperti kayak seorang anak kepada bapaknya. Bapak yang tidak menghakimi kita. Tuhan, kalau ada salah ya siap dikoreksi ya sama Tuhan. Terutama dosa, tetapi ada kebodohan-kebodohan kita dalam keputusan atau apa. Kayaknya itu Tuhan akan mengatakan gini, go ahead, jalan aja lagi, bangkit, bangun. Ini penting sebagai dasarnya ibu bapak untuk membangun hubungan itu. Saya rindu Bapak Ibu itu mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti bangsa Israel ngambil mana. Kalau mana sorgawi itu sumbernya dari hujan roti dari langit. Kalau firman Tuhan itu dari Yesus, dari sorga. Caranya roti itu harus dikumpulkan. Kalau firman Tuhan itu firman untuk direnungkan. Roti untuk dimakan, firman untuk dilakukan. Sama-sama tiap hari harus dilakukan. Keluar dari tenda, keluar dari kebiasaan sehari-hari. Miliki yang terbaik, waktu yang terbaik untuk mengambil mana dalam hidup kita. Jika hal ini terus dibiarkan, mana kalau dibiarkan akan berbusuk. Tapi ini bedanya sama firman. Selalu baru tiap hari. Sama. Mana kalau mau baru ya harus keluar lagi tiap hari, nggak bisa dikumpulkan. Firman juga sama, selalu baru tiap hari. Dan apa yang membuat bangsa Israel terkadang nggak mau keluar ngambil mana? Karena bosan. Ingat nggak ada di suatu masa bangsa Israel ngomong, aku ini makannya bawang bombay, bawang-bawang di ini, daging. Padahal mereka itu budak loh di Mesir. Tapi mereka kok punya bayangan seperti itu. Padahal berkatnya Tuhan mereka nggak lihat. Bangsa Israel terkadang bersungut-sungut karena bosan. Kita terkadang nggak mau membaca firman karena tidak menemukan jawaban. Merasa tahu dan jenuh. Bapak Ibu, tadi saya sudah sharingkan gimana cara membacanya, apapun. Terutama di bilangan ya. Saya belajar dari Pastor Philip nyampaikan kalau bilangan tentang hasta-hasta. Baca semua langsung, baca. Wis. Ngerti gak ngerti pokoknya baca. Tanamkan, catat semuanya. Saya percaya itu tidak akan berakhir sia-sia. Kita harus membuka tiap hari firman yang baru buat kita. Hari ini kerinduan saya, Jemaat GMS Solo secara umum, mencintai firman Tuhan. Dikatakan di Mazmur 19 ayat 10 sampai 11. Ini dikatakan peraturan Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ia lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ayat ini menggambarkan firman Tuhan itu sesuatu yang manis dan berharga. Lebih dari makanan yang enak sekalipun. Dan juga kalau Bapak Ibu yang sedang berduka, hatinya tidak ada damai sejahtera, dikatakan menyukakan hati. Perintah Allah itu murni, membuat mata bercahaya. Itu yang memberikan pengharapan. Seseorang matanya akan bercahaya, itu kalau punya pengharapan.
Berapa banyak daripada kita, kalau kita itu mengalami down, mata kita, jendela hidup kita itu akan, ada apa ya orang ini ya. Saya ajak para CGL di GMS Solo. Kasih makan domba Anda yang terbaik. Ambil dari sampai lebih manis daripada madu. Lebih indah daripada emas. Bahkan emas tua. Lebih manis daripada madu. Bahkan dari tetesan sarang lebah. Para pemimpin, berikan makanan yang terbaik buat domba-domba Anda. Pada saat Anda menyiapkan firman semuanya, yang terbaik engkau berikan. Saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Tiga aplikasi firman Tuhan sebagai makanan rohani. Membaca firman Tuhan setiap hari sebagai makanan rohani. Kami belajar dari 4.4, Matius 4 ayat 4. Mengajarkan bahwa kita membutuhkan firman Tuhan. Seperti tubuh kita yang lemah tanpa makanan. Jiwa kita juga akan lemah tanpa firman. Kita perlu membuat kebiasaan membaca firman dan merenungkan. Tidak cukup sampai membaca. Merenungkan itu gimana? Saya awalnya bingung kata-kata merenungkan. Maafkan saya, mungkin analogi ini agak gak enak dan juga agak mengganggu orang setelah makan siang ya. Seperti sapi itu punya pencernaan yang unik. Yang saya tahu sapi, mungkin ada fauna-fauna yang lain, tapi sapi itu kalau makan rumput, dia itu bisa masuk, diolah di perut, lalu dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi. Dia masuk lagi, dia kunyah lagi keluar, dia kunyah lagi. Dan itulah merenungkan firman Tuhan. Kalau hari ini membaca, merenungkan tuh kayak gini, pulang, waktu kita sebelum keluar rumah kita baca. Di perjalanan menuju tempat kerja atau mau kemana, sekolah atau apa, kita tuh merenungkan. Tadi itu firmannya kok ada yang gini ya, kok ada yang melompat ya. Artinya apa ya Tuhan? Kita merenungkan sambil jalan sampai tempatnya, masukkan lagi. Pulang, pikirkan lagi. Aku belum dapat. Nanti itu akan di-refill pelan-pelan. Oh artinya gini, makanya butuh catatan tuh kadang-kadang, aku dapat ini ya waktu aku. Di istilahnya pencernaan fauna sapi itu adalah memamah biak. Merenungkan itu seperti memamah biak firman. Masuk, dikeluarkan lagi, dimasukkan, dikeluarkan lagi. Jadi bukan disimpan di laci ya sudah. Tetapi pikirkan, renungkan pagi, siang, dan malam. Itulah artinya. Lalu aplikasi kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai sumber sukacita di tengah tantangan. Di Yeremia 15 ayat 16 menunjukkan bahwa firman Tuhan bisa menjadi sumber kegirangan dan kesukaan di tengah-tengah kesulitan ketika mengalami masa-masa sulit seperti masalah keluarga, masalah pekerjaan atau kesehatan. Kita bisa merenungkan ayat firman Tuhan yang memberikan penghiburan dan menjadikan firman Tuhan sebagai sumber sukacita kita agar kita tetap kuat meskipun di tengah badai kehidupan. Aplikasi yang ketiga, berusaha bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu antara 1 Petrus 2 dengan Ibrani tadi. Mengingatkan bahwa untuk selalu mendambakan susu yang murni dari firman agar kita terus bertumbuh dalam iman. Ini berarti kita tidak boleh puas dengan pemahaman dasar tentang firman. Tapi kita harus menggali dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Saya nggak ngomong pengetahuan, kenapa? Percuma orang tahu kalau nggak kenal. Baca firman tujuannya satu, mengenal Kristus. Inilah benteng pertahanan kita yang terakhir. Anda membaca firman, kenapa? Karena Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Mari kita bawa hati kita. Apapun Bapak Ibu yang sedang alami, masa-masa tantangan,
masa-masa sulit, atau masa-masa Anda di tengah-tengah masa-masa menuai sekarang. Jadikan ini sebagai firman hari ini yang dibawa pulang adalah Tuhanlah roti hidup. Nyanyikan ini dengan hati kerinduan kita kepada Tuhan.